Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 5 Februari 2022, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yunus 1 ayat yang ke-7 yang berkata demikian. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul tertangkap karena diundi. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah yang saya baca ayat Alkitab tadi merupakan bagian di mana ketika Allah mengutus Yunus untuk pergi ke Niniwe dengan tujuan memperingatkan orang-orang yang melakukan kejahatan. Itu di Yunus 1 ayat 2. Itu tujuan Allah untuk menyuruh Yunus ke Niniwe untuk menegur, menasehati mereka yang berbuat jahat untuk bertobat. Tapi Yunus tidak pergi. Perhatikan, Yunus gak salah loh saudara. Yunus hanya tidak mau pergi menegur mereka. Dan kemudian Allah melakukan beberapa hal bagi Yunus ketika Yunus tidak menegur mereka yang ada di Niniwe. Ketika Yunus gak mau pergi untuk menegur mereka, kita mau lihat bagaimana Yunus tertangkap karena diundi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah harus membuat Yunus tertangkap. Jadi tertangkap dengan cara apa? Ya diundi. Kalau di dalam kehidupan orang Ibrani, untuk mengambil suatu keputusan itu biasanya mereka menggunakan cara mengundi. Saudara lihat waktu jubah Yesus mau dibagikan, mereka juga memakai cara mengundi. Saudara juga bisa melihat ada beberapa hal yang dilakukan oleh anak Tuhan di dalam Alkitab ketika Yosua ingin membagi tanah pusaka. Itu dia juga menggunakannya dengan mengundi untuk setiap orang mendapatkan bagiannya. Nah, kalau yang ini berbeda yang terjadi pada Yunus. Waktu Yunus lari dari panggilan Allah untuk pergi menegur, untuk tidak pergi menegur orang-orang di Niniwe, Alkitab berkata, kita mau lihat yang pertama ya. Yunus memilih untuk tidak mau menegur orang jahat. Makanya dia nanti ketangkap. Ketika saudara dan saya mendapat tugas ilahi untuk menegur orang yang berbuat kejahatan, siapapun orang itu, mau orang terpandang, mau orang yang saudara pikir itu terdekat dengan saudara, justru disitulah saudara dan saya diajar Tuhan untuk menegur mereka supaya mereka berhenti dari kejahatan mereka. Dan Alkitab menjelaskan, jika saudara dan saya tidak menegur, maka dalam perjalanan hidup akan ada angin ribut rohani yang Allah turunkan bagi kita. Karena itu juga Allah berikan bagi Yunus. Yang kedua, Yunus terundi karena bagian ini, karena yang kedua, Yunus pergi ke Tarsis. Poin 2 kalau saudara baca di dalam Alkitab, saya lihat di sana, dia membayar tiket untuk naik kapal. Artinya Yunus punya uang kan saudara? Hati-hati loh saudara. Ada banyak orang ketika mulai punya uang, dia berani memilih jalan yang tidak dipilih oleh Allah. Dia berani memilih jalan yang tidak diperintahkan oleh Allah. Dia berani mengambil keputusan bertentangan dengan Allah. Itu yang dialami Yunus. Yunus pergi ke Tarsis, dia tahu dia punya uang, dia membayar sejumlah tiket. Itu Alkitab bilang kalau saudara baca baik-baik. Dan kemudian dia naik ke kapal. Apakah uang Yunus yang membayar tiket itu bisa menghentikan Allah untuk menghukum dia? No. Karena kita akan lihat buktinya nanti. Dan ketika dia mulai berlayar dengan kapal itu menuju Tarsis, di tengah jalan, Allah menurunkan angin ribut. Angin ribut itu nggak menghantam Yunus sendiri loh saudara. Karena Yunus ada di kapal itu. Ada banyak orang di kapal itu. Bahkan Alkitab menunjukkan ada banyak orang yang tidak percaya di kapal itu. Dan ketika terjadi angin ribut, mereka berseru-seru kepada Allah mereka. Tapi angin ribut itu tidak berhenti. Kemudian mereka membuang sebagian barang mereka ke laut. Tapi tetap angin ribut itu tidak berhenti. Lalu mereka berpikir pasti ada di dalam kapal ini yang menyebabkan malapetaka ini. Padahal mereka orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka mencari dan mereka menemukan Yunus ada di palka bagian bawah. Yang terbawa dia tidur nyenyak. Dan kemudian dia dibangunkan, lalu dia disuruh, ayo berdoa kepada Allahmu. Ini ada malapetaka, ini kapal kita hampir hancur. Kalau saudara baca baik-baik, kapal itu dihantam angin ribut dan hampir hancur.
Tapi kemudian Yunus belum berkata apa-apa, dan kemudian orang-orang di kapal itu bilang, baiklah kita membuang undi di ayat 7 tadi. Dan waktu mereka membuang undi, mereka punya tujuan. Siapa yang menyebabkan malapetaka ini, pasti nama dia yang akan kena undi itu. Dan Alkitab menjelaskan di Yunus 1 ayat 7, Yunuslah yang kena undi itu. Yunuslah yang dinyatakan sebagai penyebab di mana malapetaka itu menghantam kapal itu. Dan kemudian Yunus mengakui, dan Yunus meminta untuk mereka membuang Yunus ke laut. Perhatikan saudara, angin ribut yang Allah datangkan bagi Yunus sesungguhnya itu menghantam juga orang-orang lain di kapal itu. Apa yang mau Tuhan sampaikan di sini? Jika saudara dan saya ada di dalam satu kejahatan, melanggar perintah Allah, melanggar aturan Allah, menyimpang dari firman Allah, kita berbuat hal yang tidak seiring dengan kebenaran, dan kita ada di lingkungan di mana saja, kita akan bisa menyebabkan orang lain juga mendapat angin ribut yang Allah tujukan harusnya kepada kita, tapi akhirnya orang lain kena getahnya. Karena itu Yunus bilang, buanglah aku maka laut ini pasti akan tenang, maka angin ini akan tenang. Dan apa yang terjadi waktu Yunus dibuang ke laut? Maka angin ribut itu tenang. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, malapetaka itu terjadi bukan karena orang-orang lain yang ada di kapal itu, tapi hanya karena Yunus. Dan ketika Yunus dibuang, maka angin itu reda. Maka angin ribut itu reda. Yunus diundi dan mendapat bagian bahwa dialah penyebabnya. Apa yang mau Tuhan sampaikan di sini? Saudara dan saya tidak perlu diundi oleh orang lain untuk kita mengakui kesalahan kita, untuk kita belajar bertobat, berbalik dari kejahatan, untuk kita tidak mengkamirkan adonan orang lain yang baik. Tapi saudara dan saya diajarkan oleh Tuhan melalui firman hari ini, mari kita jangan menyimpang ke jalan yang Allah tidak tentukan. Ketika kita mulai menyimpang, kita berbalik, dan kita jangan membiarkan kesalahan, dosa, kejahatan kita membuat orang lain juga mengalami angin ribut rohani. Pertanyaannya hari ini, apakah saudara dan saya sedang berjalan di jalan yang Tuhan mau? Yang kedua, apakah saudara dan saya mau menjadi seperti Allah yang mau, yang siap menegur orang yang berbuat jahat? Ataukah kita membeli seperti Yunus, enggak mau? Tuhan mau saudara dan saya mari jadi pribadi yang siap menegur orang yang berbuat jahat, supaya angin ribut rohani tidak menghantam kita ataupun menghantam orang-orang di sekeliling kita. Kita nggak perlu tunggu diundi oleh orang dunia. Kita nggak perlu tunggu diundi lalu ketangkap bahwa kita penyebab malapetaka yang terjadi bagi kita dan orang lain. Tapi mari kita belajar berbalik kepada jalan yang Tuhan mau, ikuti panggilan Tuhan, dan mari mengandalkan Tuhan dalam setiap apa yang Tuhan katakan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam, tidak perlu mendapat malapetaka saat diundi. Amin.